Salam saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Hari ini adalah minggu keempat di bulan November tahun 2021. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Matapsi di Hidayah Kolot. Amin. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Mari siapkan hati kita untuk masuk ibadah minggu keempat. Ada sebuah lagu saudara, ini adalah kata-kata di dalam Amanat Agung. Pergilah kau ke seluruh penjuru, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, Roh. Inilah pengutusan dari Bapa di surga. Laksanakan tugas ini, sebab Tuhan bersamamu sampai kesudahannya. Lengkapilah dirimu dengan iman, agar kau tahan selalu mengarungi cobaan dunia yang merintangi jalanmu. Inilah pengutusan dari Bapa di surga. Laksanakan tugas ini, sebab Tuhan bersamamu sampai kesudahannya. Kami sembah Kau Tuhan, Kaulah kekuatan kami Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, terima kasih, haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan, terpujilah nama-Mu, ya Aba ya Bapa. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kami sampai minggu keempat di bulan November tahun 2021 ini. Berkati setiap kami yang hadir, semua jemaat yang mendengarkan, bahkan siapa saja yang mendengarkan. Kalau Engkau dalam masalah, dalam penyakit, berdoa biar kuasa Allah, sementara firman Allah diberitakan seperti Yesus seringkali memberitakan Injil Kerajaan Allah, bahwa bahkan setiap orang percaya, setiap orang yang sungguh-sungguh yang sakit akan disembuhkan, yang banyak masalah akan diberi jalan keluar, diberi kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang banyak kelemahan kekurangan ini Tuhan, sehingga bisa sampaikan kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Ya, baik. Selamat pagi saudara.
Hari ini adalah minggu keempat di bulan November tahun 2021. Maaf saya minum dulu. Minggu keempat tanggal 28 tahun 2021 bersama saya Pendeta Samuel Mantap Siauta di Dayakolot, saudara. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran yang lalu adalah tentang jangan ada Allah lain di hadapanku. Artinya, saudara, siapa di antara Tuhan itu tidak boleh ada Allah lain. Hanya Tuhanlah yang harus yang pertama memerintah dalam kehidupan saudara minggu yang lalu, saudara ya. Nah, minggu ini kita akan lanjutkan pelajarannya. Tema yang saya kasih judul adalah makanan keras, saudara ya. Berkata begini, pergaulan dengan siapa akan menentukan kita maju atau mundur di dalam Tuhan. Ya, saya ulangi, pergaulan dengan siapa akan menentukan kita maju atau mundur. Contoh begini, saudara. Kalau kita berkenalan dengan seseorang, pertama-tama adalah perkenalan. Introduce, perkenalan dulu. Setelah perkenalan, saudara akan memilih orang ini masuk ring satu saudara dengan hidup saudara, atau saudara bilang hanya cukup kenal saja, maka orang ini hanya seorang kenalan doang. Tetapi kalau saudara memang tertarik kepada orang itu, saudara pasti akan menarik orang itu menjadi pergaulan ring satu saudara. Apalagi yang sedang cari jodoh, kalau lihat pasangan ya beda jenis kelamin, terus melihat dari pandangan pertama, begitu menggoda, selanjutnya saudara tarik ring satu. Nah, itu akan biasanya akan saudara jadikan pasangan hidup. Nah, saudara, dengan pelajaran seperti ini kita akan mengambil kesimpulan bahwa pergaulan dengan siapa akan menentukan kehidupan saudara. Seorang penulis buku terkenal ya, berkata begini, saya akan bisa tahu siapa saudara. Saudara tinggal tunjukkan siapa teman, siapa sahabatmu, saya akan tahu siapa saudara sebetulnya. Jadi firman Tuhan pun berkata demikian. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata begini, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya ulang sekali lagi. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi ketika kita bergaul yang salah, kita tuh sesat, saudara. Jadi ketika kita memilih orang-orang yang sebetulnya tidak bertuhan, tidak di dalam Tuhan, walaupun kelihatannya dia hamba Tuhan, tetapi kalau dia tidak di dalam Tuhan, saya kasih tahu, ada banyak orang cuma ngomong doang, cuma bisanya bicara, tetapi hidupnya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara jauhi. Karena ujung-ujungnya saudara pasti lihat buahnya, saudara. Ada banyak, seringkali saya melihat orang, ujung-ujungnya saya melihat dia tidak membangun kita, dia tidak membuat kitanya maju, membuat kitanya seringkali kecewa. Karena ketemu dengan orang-orang demikian adalah orang-orang yang sebetulnya hanya mementingkan kepentingannya sendiri, saudara. Ya, jadi jangan sesat. Pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, caranya bagaimana, Pak? Kita menerapkan firman Tuhan sehingga Alkitab atau firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu akan menjadikan apa, saudara? Mengubah pola hidup kita. Nah, kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Buka firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Ya, kalau sudah cari, sudah temukan, mari kita baca bersama-sama. Berkata begini ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk pertama, mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Garis bawahi perbuatan baik. Perbuatan, bukan hanya hafalan, bukan hanya omongan, tetapi perbuatannya harus ada, harus nyata. Iman tanpa praktek, iman tanpa tindakan adalah mati sia-sia, saudara. Nah, bagaimana, Pak, cara kita menerapkan firman Tuhan? Contoh dikatakan segala tulisan akan bermanfaat untuk apa? Mengajar. Saudara akan diajar oleh firman Tuhan. Ketika saudara bergaul, saudara akan tahu, melihat dari apa?
dari cara dia bertindak. Ujungnya seperti apa? Hasilnya saudara akan lihat. Kalau orang di dalam Tuhan, hasilnya senantiasa memuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama. Selalu orang itu kalau bertindak memuliakan nama Tuhan. Oh iya, memang orang di dalam Tuhan ya. Orang yang di dalam Tuhan tuh pasti mengampuni. Orang yang di dalam Tuhan tuh pasti dia berani berkata tidak. Walaupun kelihatannya baik, tapi sebetulnya tidak benar. Jadi bedakan antara benar dengan baik. Orang benar pasti baik, tapi orang baik belum tentu benar. Ada banyak orang begitu sudah. Baik kelihatannya, tetapi tidak benar. Karena ujung-ujungnya dia mementingkan diri sendiri. Jadi mengajar kita. Kita bergaul diajar oleh Tuhan. Maka lihat, wah ini orangnya nggak setia nih. Wah ini orangnya suka berkhianat nih. Nah ini orangnya mementingkan diri sendiri. Nah saudara, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara mulai stop dan bergaul lagi dengan orang itu. Amin. Jemaat yang terkasih, sehingga saya sering melakukan riset, lihat orang beberapa puluh tahun semenjak saya kenal dan dia lahir baru, saya lihat ada banyak dia gagalnya di situ. Gagalnya di posisi ketika dia bergaul. Dengar firman Tuhan, dia nangis, dia bertobat, dia menyesal, dia kesaksian, dia mengampuni, dia minta ampun. Tetapi sistem pendukung perubahannya, kalau saya katakan, setelah dia lahir baru itu, saudara, kita harus pilih orang-orang yang mendukung perubahan kita. Carilah orang-orang yang sebetulnya dia mengajar, bisa mendukung kita, bisa menguatkan kita, bisa menegur kita, sehingga kita makin hari dibangun sebagai manusia rohani di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nah, yang kedua dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Artinya saudara, kalau saudara ikut Tuhan, saudara harus siap dikoreksi, harus siap ditegur, harus siap saudara menerima, oh ini salah, nggak boleh. Minta ampun lagi sama Tuhan, bertobat lagi, karena Tuhan Yesus ketika datang, ada dua hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Tuhan Yesus khotbahnya itu saudara yang pertama. Ketika dia memulai pelayanan, dikatakan apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah bicara bukan makanan minuman. Seringkali saya bilang tiap minggu, bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Senantiasa yang pertama kebenaran. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara. Kebenaran itulah yang akan menyembuhkan saudara. Kebenaran itulah yang akan saudara menjadi sukses ketika saudara berusaha. Kebenaran itu akan membuat anak-anak saudara menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan sukses di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, selanjutnya kita harus belajar menerima koreksi daripada firman Tuhan. Yang kedua, untuk memperbaiki kelakuan. Yang dulunya suka bohong, nggak bohong lagi. Yang dulunya suka ambil duit orang, nggak ngambil duit orang lagi. Ya, yang dulunya suka bersumpah serapah, nggak bersumpah serapah lagi. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan ini nggak boleh. Jadi kita perbaiki. Ya, jadi untuk memperbaiki kelakuan kita. Dulunya kita nggak mau mengasihi istri. Ketika kita bertobat dengar firman Tuhan, kita mengasihi istri. Mengasihi istri begini saudara. Istri itu sebagai bagian dalam hidup saudara dan saya. Makanya Tuhan bilang, jika dua orang di dunia ini sepakat, artinya utuh. Suami istri itu bersatu utuh, saudara. Ya, utuh suami istri, semua yang Tuhan janjikan akan Tuhan kirimkan dalam Mazmur 133. Kuperintahan berkat kepada kerukunan, yaitu suami berfungsi sebagai kepala, istri sebagai anggota. Ya. Penundukan istri pada suami menandakan saudara orang bertuhan, sama suami juga. Kalau saudara mengambil keputusan di dalam rumah tangga, walaupun sulit, walaupun kadang mungkin salah, tapi percayalah kalau saudara sungguh-sungguh mengambil tanggung jawab itu, saudara sesungguhnya menjadi kepala yang baik. Amin. Jadi memperbaiki kelakuan. Terus dikatakan yang keempat, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi pastikan saudara, ada perbedaan orang benar dengan orang baik. Ya, ada banyak kalau di dalam keluarga, ya, ketika bapaknya nggak mengasihi sesuatu, ibunya ngasih terus, langsung dipilih surga di bawah telapak kaki ibu. Padahal bukan itu saudara intinya. Ya, bapak kalau memberi itu dia melihat anak siap nggak diberi, umur masih terlalu kecil dikasih sepeda motor, umur masih terlalu kecil belum umurnya dikasih kendaraan roda 4 saudara. Padahal anak itu harus bertanggung jawab terhadap nyawa orang. Nanti kalau di jalan nabrak orang meninggal, tetap saja yang bertanggung siapa? Orang tua. Anak itu belum mengerti.
Makanya kebenaran itu yang pertama, yang utama, didahulukan. Menikah sebelum waktunya, masih umur 12 tahun, 13 tahun sudah mau menikah. Padahal itu masih anak-anak, belum siap menjadi orang tua. Menjadi orang tua artinya saudara, ketika nanti satu kali saudara berumah tangga, saudara harus mengemaklumi pasangan saudara, kelakuan anak pasangan saudara. Ketika engkau punya anak, engkau harus siap memelihara, merawat, mendidik, mengajar. Banyak anak-anak Tuhan ketika menikah dititipkan anaknya di orang tuanya, dititipkan anaknya di pembantunya, sehingga sifat anak-anaknya nggak karuan-karuan. Setelah gede bingung, oh anak saya begini kelakuannya. Iya, karena ketika pengen punya anak saja nangis-nangis. Setelah punya anak dititip sana titip sini, itu tidak boleh terjadi. Ya, jadi mendidik orang dalam kebenaran, yang benar tuh, yang benarnya seharusnya kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bukan ada Tuhan yang lain. Tuhan yang lain itu bisa jadi pikiran kita, bisa saja hobi kita, bisa saja kemauan kita. Itu makanya ketika kita di dalam Tuhan diingatkan, jangan sesat. Makanya pilihlah pergaulan orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, pergaulan itulah yang akan membentuk saudara. Makanya penulis buku terkenal berkata, saya akan tahu siapa saudara, tunjukkan teman-teman. Saya akan tahu siapa saudara sebetulnya. Kalau orang sering bergaul dengan penipu, maka akan jadi penipu. Kalau orang selalu bergaul dengan orang benar, hidup saudara akan selalu benar. Karena saudara diperlengkapi, dikatakan, ya, dengan demikian, 17, 2 Timotius 3:17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik di dalam Tuhan. Nah, ayat berikutnya adalah dikatakan begini, Kejadian 5 ayat 24. Mari saudara buka, berkata begini, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Saya ulangi sekali, Kejadian 5 ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Demikian juga saudara anak-anak Tuhan, kalau engkau bergaul dengan firman Tuhan, saudara diajar tiap hari, saudara akan ditegur, saudara sering minta ampun sama Tuhan tiap hari. Karena memang saudara semakin kita kenal Tuhan, semakin kita merasa tidak ada apa-apanya saudara di dunia ini. Saya merasa seringkali setelah baca firman Tuhan, dan Tuhan saya jauh daripada sempurna, jauh dari baik, ampuni saya Tuhan, perbaiki hidup saya Tuhan, ampuni. Saya sebetulnya seringkali saya merasa tidak layak, saudara. Kenapa? Karena memang ketika semakin kenal Tuhan kita, semakin saya melihat kasih karunia Tuhan, sukacita yang Tuhan berikan terlalu baik, terlalu banyak buat hidup kami dalam keluarga di dalam Tuhan. Amin. Nah, hari ini saudara, saya tidak perpanjang khotbah saya. Nasihat saya adalah begini, jangan sesat. Pergaulan perbaiki. Jemaat yang terkasih, kalau usaha mungkin saudara rada mandek, mari perbaiki. Saudara salah bergaul mungkin dengan orang-orang yang tidak membangun saudara. Saudara lihat tindakannya saja, saudara ciri. Mau saudara perhatiin kata-katanya, tindakannya benar nggak? Ya, tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Saya tidak perpanjang khotbah saya, cuma jemaat yang terkasih, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan minggu ini. Semangat, karena sebentar lagi kita akan memperingati kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kelahiran bicara tentang sukacita karena Tuhan Yesus mau turun ke dunia 2000 tahun yang lalu. Kita memperingati hal itu nanti. Amin. Kita akan nanti beri pengumuman melalui WhatsApp. Mari jemaat yang terkasih, jangan lupa komentar sehingga saya bisa tahu keadaan saudara di rumah seperti apa. Walaupun kita terus saja ibadahnya secara online. Yang ku percaya dan aku yakin dan kuasanya Dia menjaga yang ku taruh hingga harinya gelap.
Dia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, minggu keempat, walaupun firman Tuhan secara sederhana dibagikan, cuman hamba percaya Tuhan, setiap kali sepatah kata saja Tuhan Yesus katakan, ada mujizat terjadi asal setiap orang yang mendengarkan percaya. Hari ini hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan, kalau engkau percaya, apapun yang kau minta doakan, percayalah engkau telah menerimanya. Dan hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan, keluarga Andri Tuhan, Desi Tuhan, dan anak-anak yang kau berkati, keluarga Pak Simon juga, Ibu Sri, dan anak yang berkati juga. Berdoa buat keluarga Yohan, Tuhan Shalom, Tuhan Jojo, dan naik kau berkati dalam nama Yesus. Bahkan keluarga Brother Kiki, Tuhan kau berkati dalam nama Yesus, agar terus dia Tuhan takut akan Tuhan, dia pilih pergaulan yang baik Tuhan. Dan hamba berdoa juga buat Tuhan Exal, kau berkati juga keluarganya, waktu Karmoyanan Tuhan, dan Bu Amin kau berkati juga dalam nama Yesus. Bahkan berdoa buat keluarga hambamu pribadi Tuhan, Tuhan kau jamah, anak kami Maria Yosi dan anak cucu kami Marsa berkati, anak kami Clement yang telah ujian kau berkati sehingga dia mengalami kelulusan Tuhan, berikan kesehatan kekuatan di Jerman Tuhan, berkati juga ujian prakteknya yang menyusul nanti Tuhan, berkati sehingga dia terus lulus full Tuhan, sehingga dia bisa selesai sekolah di tahun ini Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan buat anak kami Elia, berkati dalam kuliahnya, berkati kesehatan kekuatan dirinya Tuhan. Hamba berdoa juga buat istri kami, berkati dalam pekerjaannya, pelayanan Tuhan, sehingga dia bisa memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati juga pelayanan pekerjaan Tuhan agar setiap jemaat Tuhan mulai makin hari makin dewasa, belajar bertanggung jawab, mengajak orang, mendidik anak-anaknya, menguatkan, belajar mendoakan sendiri, sehingga mereka makin hari makin mengalami hal, yaitu buah-buah kebenaran di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, berkati bangsa negara kami, berkati kami semua, mau pribadi yang banyak kekurangan kelemahan, kau berkati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami serahkan semua ini Tuhan di dalam pemerintahan kami juga kau berkati. Biarlah semua yang telah mendengarkan mengalami berkat kasih karunia Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.